Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Fatmalasari, NIM 97. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Team Assisted Individuation atau biasa disingkat TAI, mata kuliah metodologi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Wulan Izzatul Himmah MPD. Langsung saja, di sini ada penggagas model pembelajaran TAI. Jadi, model Team Assisted Individuation atau biasa disingkat TAI ini merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh Robert E. Slavin dalam karyanya yang berjudul Cooperative Learning Theory, Research, and Practice. Setelah itu, ada pengertian model pembelajaran Team Assisted Individuation. Jadi, model pembelajaran TAI ini merupakan model pembelajaran yang menggabungkan antara cooperative learning dengan pembelajaran individual. Berkaitan dengan individual yaitu kemampuan siswa yang dimilikinya. Kemudian, untuk mencapai prestasi yang lebih maksimal dilakukannya untuk membentuk sebuah kelompok yang heterogen sesuai dengan kemampuan akademik siswa, di mana setiap kelompok dapat beranggotakan 4-5 siswa. Setiap siswa dalam kelompok mempunyai tanggung jawab. Jadi pada intinya dalam model pembelajaran tipe TAI ini dilakukan dalam suatu kelompok. Tapi dalam kelompok tersebut setiap anggota tetap mempunyai tanggung jawab. Dan pembentukan kelompok tersebut dilakukan melalui pretest terlebih dahulu. Setelah ada hasil dari pretest di ranking, kemudian baru dibentuk kelompok berdasarkan hasil perankingan pretest tersebut. Selanjutnya ada karakteristik dan tujuan model pembelajaran TAI. Model kooperatif tipe TAI ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual dalam suatu kelompok. Nah, menurut Slavin, model pembelajaran tipe TAI ini memiliki 8 komponen atau unsur-unsur program, antara lain teams atau anggota, placement test atau tes penempatan, student kreatif, team study atau belajar kelompok, team scores and team recognition, skor tim dan rekognisi tim, kemudian ada teaching group, kelompok pengajaran, kemudian ada fact test atau tes fakta, dan yang terakhir ada whole class unit atau unit seluruh kelas. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran model TAI. Jadi di sini disajikan sebuah tabel yang sebelah kiri itu adalah unsur model TAI seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, dan yang sebelah kanan adalah langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama ada unsur teams. Jadi di situ langkah-langkah yang dilakukan antara lain pembentukan kelompok di mana peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. Kemudian yang kedua adalah placement test, yaitu prosedur pembentukan kelompok berdasarkan pretest himpunan dan di ranking berdasarkan perolehan nilai. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk membentuk tim tersebut dilakukan terlebih dahulu pretest. Setelah ada hasil pretest tersebut, baru dibentuk kelompok berdasarkan hasilnya. Yang selanjutnya ada teaching group. Langkah yang dilakukan adalah pembagian hangout untuk masing-masing, kemudian penjelasan secara singkat pokok materi yang akan dibahas pada pertemuan itu oleh guru. Selanjutnya ada student kreatif. Di situ langkah yang dilakukan adalah peserta didik belajar secara individu materi yang terdapat pada handout dan mengerjakan soal-soal. Yang kelima ada team study. Langkah-langkah yang dilakukan adalah peserta didik berdiskusi tentang materi dan mengoreksi jawaban LKS dengan teman satu kelompok. Jadi kalau tadi pengerjaannya secara individu, kemudian dikoreksi bersama-sama dengan teman kelompok. Yang selanjutnya ada whole class units. Di situ langkah yang dilakukan adalah perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya kelompok lain memberikan tanggapan pertanyaan dan evaluasi hasil diskusi dan penyempurnaan jawaban peserta didik oleh guru. Yang ketujuh ada fact test, yaitu pelaksanaan tes akhir dan peserta didik mengerjakannya secara individu. Dan yang terakhir ada team score and team recognition. Di situ dilakukan penilaian dan pengumuman skor tiap kelompok.
serta penetapan dan pemberian penghargaan bagi kelompok terbaik, kelompok yang memperoleh nilai terbanyak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam model pembelajaran tipe TAI ini pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya diantaranya yaitu model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Kemudian model pembelajaran TAI ini juga dapat membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan mengurangi anggapan banyak peserta didik. Selanjutnya, mengurangi perilaku yang mengganggu dan konflik antar pribadi karena mengajarkan kerjasama antar kelompok yang benar. Kemudian yang keempat adalah melatih peserta didik untuk bekerja secara kelompok, melatih keharmonisan dalam hidup bersama atas dasar saling menghargai. Yang kelima, pada model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini, peserta didik mendapatkan penghargaan atas usaha mereka karena dalam langkah-langkahnya itu kan setelah kerja kelompok dilakukan penilaian dan diberi penghargaan kepada kelompok-kelompok yang terbaik. Dan program atau model pembelajaran ini juga dapat membantu siswa yang lemah atau yang mengalami kesulitan dalam memahami materi belajar. Sedangkan siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Karena terkadang terdapat siswa kalau yang dijelaskan oleh guru kurang paham tapi dijelaskan oleh teman malah lebih paham. Nah, model TAI ini sangat tepat digunakan. Kemudian kelemahan model pembelajaran TAI ini sendiri, diantaranya siswa yang kurang pandai secara tidak langsung akan menggantungkan dirinya pada siswa yang pandai. Itu jika tidak dilaksanakan dengan benar. Kemudian adanya anggota kelompok yang pasif dan tidak mau berusaha serta hanya mengandalkan teman sekelompoknya. Kemudian ada tidak semua mata pelajaran atau materi yang diberikan itu cocok diajarkan dengan model pembelajaran TAI ini. Karena kita juga harus pintar-pintar, sebagai guru juga harus pintar-pintar menempatkan suatu materi dengan model pembelajaran tertentu. Jadi tidak semua materi itu cocok menggunakan model pembelajaran TAI. Apabila model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang baru diketahui, kemungkinan sejumlah peserta didik bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri, dan sebagian mengganggu antar peserta didik lain. Jadi, sebelum melaksanakan model pembelajaran ini, harus terlebih dahulu dijelaskan langkah-langkahnya oleh guru agar siswa paham. Dan yang terakhir, pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru kurang baik, maka proses pembelajarannya juga berjalan kurang baik. Jadi pada intinya dalam model pembelajaran tipe TAI ini, seorang guru harus pintar-pintar untuk mengelola kelas. Bagaimana melakukan pembentukan kelompok yang tepat agar setiap siswa tidak menggantungkan hasil pekerjaannya kepada anggota kelompok yang lain. Dan juga setiap siswa harus merasa mempunyai tanggung jawab dan mengerjakan tugasnya dalam kelompoknya. Nah, di situ diperlukan kemampuan guru dalam pengelolaan kelas yang baik dan juga kerjasama siswa yang baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.